Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzil fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwafillah, pendengar yang setia, segala puji hanya milik Allah semesta alam atas limpahan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang kita rasakan hingga saat ini dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, atas izin Allah dan taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan atau melanjutkan kajian akhlak kita. Kali ini insyaallah akhlak kali ini bertema al-birru, yaitu kebajikan. Ikhwah fillah, azanallah wa iyyakum, ikhwan dan akhwat fillah. Al-birru adalah secara bahasa bermakna al-khair dan al-fadl, yang maknanya adalah kebaikan atau karunia atau kelebihan. Kemudian para ulama memberikan definisi tentang al-bir, yaitu at-tawassu'u fi fi'lil khairi wal fi'lil mardi alladhi huwa fi tazkiyatin nafs, yaitu memperluas perbuatan-perbuatan kebajikan atau kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, yang dimana amalan tersebut adalah tujuannya untuk mensucikan jiwa manusia. Ikhfafillah azanallahu yakum. Al-birru, sebagaimana yang Allah firmankan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah tabaraka wa taala memotivasi kita untuk melakukan kebajikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa qama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Ta'ala berfirman, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Hari kemudian, ini hari kiamat, malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, kepada para nabi, dan memberikan harta yang ia cintai kepada karib kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya atau budak
Kemudian dia juga mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ifafil azanillahu yakum, makna yang terkandung dalam ayat tersebut bahwasanya kebaikan yang Allah ridhoi bukanlah sekedar menghadap ke arah timur atau barat dan bersengketa tentang hal tersebut. Akan tetapi kebaikan yang sesungguhnya adalah iman kepada Allah, kepada hari kiamat, ya, kepada malaikat, kepada semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, kemudian iman kepada semua para nabi dan rasul tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Serta termasuk dari albir tersebut, kebajikan tersebut adalah memberikan harta, meskipun harta itu adalah yang dia cintai, yang dia sukai, kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, dan kepada orang yang membutuhkan. Serta menggunakan harta tersebut untuk memerdekakan budak, ya, dan membebaskan tawanan perang. Selain itu termasuk albir juga, kebajikan adalah mendirikan salat secara sempurna dengan apa yang diberikan Allah melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, menunaikan zakat yang wajib, serta menepati orang-orang, ya, janjinya, menepati janjinya ketika dia berjanji dengan orang-orang tersebut. Dan dia itu termasuk orang-orang sabar dalam menghadapi kemiskinan, kesulitan hidup, dan menderita penyakit, serta menghadapi musuh di medan perang sehingga tidak melarikan diri. Dan mereka inilah ciri-ciri yang Allah, ya, jamin. Artinya siapa yang melakukan sifat-sifat berikut yang telah disebutkan tadi, maka mereka akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan mereka adalah termasuk orang-orang yang bertakwa dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Ifafillah azanallahu yakum, selain ayat yang tadi disebutkan, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebajikan, yakni motivasi untuk berbuat albir, yakni kebajikan. Dan tolong menolong kalian dalam ketakwaan kepada Allah. Serta janganlah kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya, ya, Allah itu memiliki azab yang sangat pedih. Dan maksud dari ayat ini adalah Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita, agar tolong menolong, ya, sesama kaum mukmin, terutama dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan hendaknya kita takut kepada Allah dan senantiasa patuh kepadanya dan tidak mendurhakainya, karena sesungguhnya Allah azabnya sangat keras terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Ifabila azanallahu wa yakum, adapun dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan
atau dari jalur sahabat An-Nawas bin Sam'anah radhiyallahu anhu qala Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhoinya, berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir, tentang kebajikan. Wal itsm, dan tentang dosa. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala albirru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nasu. Nabi memberikan jawaban kepada sahabat tersebut, yaitu dengan jawaban albirru husnul khuluq, bahwasanya kebajikan adalah akhlak yang mulia. Wal ismu, dan dosa itu ma haka fi sadrika, apa yang engkau gelisahkan di dalam hatimu. Ya, wa karihta, dan engkau tidak menyukai an yattali'a alaihi nas, yang engkau tidak menyukai orang-orang itu mengetahuinya. Dan hadis di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini ikhwafillah azanallahu yakum, ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi, tentunya agar dia itu bisa beramal. Dan ini termasuk adab, ya. Adab bertanya. Artinya ketika dia belajar, hendaknya niatkan pertanyaan tersebut untuk diamalkan. Ya. Dan ikhwafillah azanallahu yakum, pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat ini pertanyaan sangat indah, yaitu tentang apa hakikat kebajikan dan apa hakikat dosa. Adapun jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hakikat kebajikan, beliau mengatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia atau kebajikan itu ya sangatlah banyak. Ya, semua kebaikan adalah kebajikan. Tetapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan penyebutan husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia itu, ya, sebagai jawabannya dari hal ini bahwasanya Nabi menunjukkan kepada kita akan keutamaan atau keistimewaan akhlak yang mulia. Naam, wa fil azanallah wa iyyakum. Dan ini sangat berkaitan atau erat sekali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi mengatakan al-hajju Arafah. Ya, haji adalah wukuf di padang Arafah. Sama halnya kayak tadi. Ya, al-birru husnul khuluq. Dan di sini al-hajju Arafah. Artinya inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Walaupun banyak ibadah haji yang lain, manasik haji yang lain seperti tawaf, ya, sa'i, ihram, dan ibadah-ibadah lainnya. Akan tetapi Nabi mengkhususkan penyebutan wukuf di Arafah, itu adalah inti dari ibadah haji. Sama halnya tadi, al-birru husnul khuluq, kebajikan itu sangatlah banyak. Akan tetapi Nabi SAW mengkhususkan, ya, husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, yang merupakan, ya, inti dari kebajikan tersebut. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fil umri illa al bir wa la yuraddu al qadara illa ad du'a wa inna ar rajula la yuhramu rizqa
bi khati'atin ya'maluha. Dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidu fil umur illa al birru. Tidak ada sesuatu yang bisa menambahkan umur kecuali kebajikan. Wala yuraddul qadar, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali ad-du'a, illa ad-du'a, kecuali dengan doa. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang, la yuhramu rizqa, benar-benar terhalangi rizkinya, bi khati'atin, dengan sebab satu kesalahan, ya'maluha, ya, yang dia kerjakan. Ini menunjukkan akan pentingnya kebajikan. Dan ikhwah fillah azanallah wa iyyakum, apa saja keutamaan ya yang terkait tentang kebajikan tersebut? Yang pertama adalah albirru thariqun musilun ilal jannah. Kebajikan adalah jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah. Kemudian albir juga, kebajikan itu adalah jalan untuk mendapatkan kelebihan di dalam umur dan keberkahan di dalam umur. Kemudian yang ketiga, keutamaan albir, berbuat kebajikan, yaitu termasuk dari sebab-sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Lalu kebajikan juga merupakan jalan ya untuk membuat hati kita ini tenang, ya, tentram dan damai. Serta kebajikan itu bisa mengantarkan atau bisa menjadikan di antara manusia itu saling mencintai, ya, saling berkasih sayang. Serta dengan adanya kebajikan, ya, maka tersebarlah ruh cinta itu di antara masyarakat. Selain itu, albir, kebajikan juga menjaga dan melindungi nikmat-nikmat yang kita miliki. Ikhwah fillah azanallahu yakum, di antara bentuk kebajikan tersebut atau albir, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama adalah infaqul mal fi wujuhi albirri, yaitu menginfakkan, ya, menginfakkan sebagian harta yang kita miliki, terutama harta yang kita cintai ini, dalam rangka ya untuk kebajikan kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini faedahnya bisa memperpanjang umur, ya, dan bisa menggapai cinta kasih di antara masyarakat. Selain itu juga bisa menjaga ya harta kita dari musibah dan bisa membahagiakan sesama makhluk dan menggapai ridha Rabbul Alamin. Adapun bentuk yang kedua adalah dari bentuk albirru bil walidain. Ya, yang tadi ada al-infaqu, ya, infaqul mal fi wujuhil bir, ya, menginfakkan harta untuk kebajikan. Adapun yang kedua adalah bentuknya albirru bil walidain, yakni di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam hadis disebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, inna min abarri birri silatar rajuli ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya, yakni sesungguhnya termasuk
kebajikan yang ya diperintahkan ya oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah seseorang menyambung tali silaturahim dengan keluarga yang dicintai oleh ayahandanya yang telah meninggal ba'da an yuwalliya. Ya, di antara bentuk kebaikan atau berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya, yaitu apa? Menyambung tali silaturahim dari keluarga atau ayah atau ibu kita yang sudah meninggal. Maka kata para ulama, silatu aqaribil mayyit wa asdiqaihi ba'da mautihi huwa min tamami birrihi. Menyambung tali silaturahim dengan karib kerabat si mayit ya dan teman-temannya ya dari ayah kita atau ibu kita misalkan yang sudah meninggal setelah kematiannya, yaitu min tamamil birrihi, yaitu termasuk kesempurnaan kebajikan dia atau bakti dia terhadap kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, ikhwah fillah azzanallahu yakum, pendengaran setia yang semoga Allah rahmati, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang hal ini merupakan penghalang dari kita berbuat kebajikan tersebut. Maka simaklah baik-baik di antara penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kita dari berbuat kebajikan. Yang pertama, al-bu'du 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Kita merasa jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kasratudz dzunub, dan kita banyak dosa. Sehingga dosa ini menghalangi ya, menghalangi antara seseorang ya dengan amalan yang baiknya. Yang kedua adalah al-bukhlu wasyuh, yaitu sifat bakhil dan syuh di atas sifat bakhil ini. Wa hubbul mal, cinta kepada harta. Ini merupakan penghalang dari kita berbuat kebajikan. Yang ketiga adalah al-hiqd, dengki, wa tahasud, ya, saling berbuat hasad, ya, kemudian membenci, ya, seseorang dari berbuat kebajikan tersebut. Yang ketiga, yang keempat adalah terakhir, yaitu kebodohan atau ketidaktahuan seseorang terhadap pahala yang besar dari albir tersebut, sehingga dia terhalangi dari berbuat kebajikan. Nah, adapun ikhwafillah, setelah kita mengetahui penghalang-penghalang dari berbuat kebajikan, maka kita akan menyimak tentang apa saja yang bisa membantu kita untuk berbuat kebajikan tersebut. Yang pertama adalah berusaha untuk mencapai keridhaan Allah tabaraka wa taala di setiap amalan kita. Kemudian kita membiasakan amalan-amalan yang soleh dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun jiwa ini mengajak untuk meninggalkannya, maka kita harus ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebajikan itu yahdi ilal jannah, mengantarkan atau memberikan petunjuk kepada surganya Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, hubbun nas, ya, cinta sesama manusia, dan berusaha untuk mendapatkan cinta di antara masyarakat tersebut, yakni sesama manusia, ya, dengan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berbuat baik kepada mereka. Dan berikutnya adalah
mengobati jiwa kita ya dari penyakit-penyakit hati seperti bakhil, syuh, cinta harta dan lain sebagainya yang merupakan penyakit hati yang bisa menghalangi dari berbuat albir, berbuat kebajikan. Kemudian mengangkat sifat-sifat ya dari diri kita, yaitu hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Na'am fa fil azanallahu yakum, itu seputar albir ya, yaitu bagian dari akhlakul karimah albirru, berbuat kebajikan. Fa fil azanallahu yakum, mudah-mudahan kajian yang singkat bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengamalkan pesan-pesan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala serta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memotivasi agar kita selalu berbuat kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون